Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan pagi hari ini, mempersiapkan hari Tuhan. Bacaan firman Tuhan terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang sekarang senang mendengar hal-hal yang berhubungan dengan pengupasan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ketika dunia sedang dilanda dengan virus COVID-19, banyak juga orang menyelidikinya dan menghubungkannya dengan tanda-tanda akhir zaman. Memang Alkitab menulis bahwa perang, gempa bumi, kerusuhan, penyakit, kelaparan, krisis ekonomi, bahkan penyesatan adalah merupakan awal dari permulaan penderitaan zaman baru. Markus 13. Saudaraku, tidak seorang pun tahu kapan hari Tuhan tiba. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 42 bahwa kita harus berjaga-jaga sebab kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Percayalah, tidak seorang pun tahu hari itu. Bahkan di zaman sekarang pun para ahli teologi, ahli sejarah, penafsir Alkitab tidak tahu persis kapan hari Tuhan datang. Tetapi yang pasti, kita diperintahkan untuk berjaga-jaga. Oleh sebab itu, dalam menghadapi akhir zaman ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan lakukan sehingga kita tetap berjaga-jaga. Yaitu yang pertama, peliharalah kasih dan pertahankan itu, saudara. Sebab Alkitab berkata dalam Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Pertama-tama kita harus memelihara kasih kita kepada Tuhan, dan berikutnya kasih kepada sesama, termasuk kasih di dalam keluarga. Ketahuilah saudaraku bahwa luka, kepahitan, dapat membuat kasih menjadi dingin. Dan tahukah saudara, mengapa banyak orang Kristen mudah disesatkan? Karena banyak orang Kristen terluka dan kepahitan. Ingatlah kehebatan kasih, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 8b. Artinya bahwa dengan kasih kita mampu memaafkan banyak kesalahan. Yang kedua, berdoa dan berjaga-jaga. Saudaraku, ingatkah peristiwa di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus berdoa menjelang ia ditangkap oleh tentara Romawi? Pada waktu itu, ia mengajak murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga dengannya. Inilah yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Jadi, usahakan kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Karena ini akan membuat roh kita semakin kuat. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan akan membuat kita kuat. Dan yang ketiga, bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan kekal. Ini terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya. Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes 9 ayat 4,
kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi saudaraku, sebagaimana halnya siang akan berganti dengan malam, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Malam bisa berarti masa-masa yang suram, masa-masa yang sulit, bahkan masa-masa yang begitu banyak pencobaan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan di tahun 2021 ini. Banyak berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Terlebih kami bersyukur masih diberikan kehidupan di tahun 2021. Tuhan, biarlah tahun ini kami lebih sungguh-sungguh lagi ikut Engkau, mengasihi-Mu, melayani Tuhan, bekerja selama masih siang. Kiranya kuasa Tuhan menolong dan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.